Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannah urikum bima kuntum ta'malun. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kanu musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqul ladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaykum raqiba. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan insyaallah pada kita sekalian kesehatan, waktu, hingga dapat kita berkumpul bersama-sama di majelis ini. Dan yang tak kalah pentingnya Pak insyaallah adalah kesadaran keisyafan dari diri kolbu Bapak Ibu semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada seluruh nabi wa sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Pak insyaallah juga semoga salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada seluruh pengikutnya, keluarganya, termasuk kita di dalamnya hingga anak cucu kita hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan bab yang sering kita bahas ya. Jadi Al-Quran itu telah berulang-ulang. Jadi kami juga akan mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh para penyampai kebanyakan. Yang mungkin agak mendalam ya. Kami ingin merilis itu di manakah itu neraka ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, neraka itu dari kata aslinya kan narun ya. Narun. Jadi kalau di Al-Quran itu narun. Akar katanya kan dari nun, wawu, ro. Bisa berubah jadi nawaro yunawiru, itu menyinari. Kemudian nurun itu cahaya pelita ya. Nawara yunawiru, terus masdarnya munawwirun. Nah, kita ingin menengok mungkin bagaimana itu neraka sesungguhnya ya, bagaimana penghuninya. Kemudian memang Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu ya, dari yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan mohon maaf, itu banyak penyampai itu ya, neraka itu adalah tempat untuk penebus dosa. Ya apa betul? Ya. Padahal jelas bahwa Yaumuddin itu adalah hari penegakan. Jadi di akhirat nanti itu adalah hari pembalasan, hari ditegaknya aturan. Dan awalah ahsanul hakimin, sebaik-baiknya hakim. Jadi neraka itu bukan tempat untuk menebus dosa hingga selanjutnya manusia itu yang
kafir yang berdosa itu lalu dimasukkan dalam surga setelah menebus dosanya di neraka. Jadi terus kemudian juga apakah neraka itu konkret atau abstrak? Tentunya tidak mungkin, karena neraka itu adalah untuk tempat membakar manusia orang kafir yang konkret. Tentunya nar itu adalah tempat yang konkret, bukan abstrak. Ya. Ada pula cerita, kita ini sebagai mukadimah dulu ya, katakan bahwa neraka itu di atas kepala kita nanti di akhirat, di padang mahsyar ya, jaraknya sejengkal dari kepala kita. Nah, itu kita harus betul-betul kritis menganalisa dari beberapa penyampai yang mungkin belum teranalisa. Mereka itu untuk menganalisa Al-Quran secara mendalam, makanya perlunya tadabbur 482 ini. Dan juga harus diketahui bahwa sekarang akhirat adalah setelah ditutupnya alam semesta raya. Jadi kehidupan kita itu adalah 2 kali, dan kematian manusia itu terjadi adalah 2 kali. Ingat pada surat 2/288 dan 40/11. Jadi kehidupan di akhirat itu adalah sama dengan kehidupan yang di sekarang kita ini. Jadi konkret, tidak mungkin itu abstrak. Ya. Jadi di manakah itu neraka? Mari kita buka dari beberapa ayat yang mungkin belum kita analisa secara mendalam. Yang dimulai kami dari ayat yang paling rendah dulu, yang paling dekat-dekat ya. Yaitu surat 11 ya. Nanti beranjak ke surat yang lebih panjang lagi. Surat Hud 11:106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai ya. Fa'amal ladina syaku fa fin nari lahum fiha zabiru wa syahiq. Ya. Kurang lebihnya demikian. Adapun alladina, orang-orang syaku, yaitu orang-orang yang celaka, fafin nari, maka di dalam nar ya, yaitu neraka, lahum fiha zafirun. Zafirun itu kalau di terjemahan umumnya apa Pak? Kalau kami menerjemahkan adalah suara yang buruk ya. Kalau umumnya itu teriakan atau nafas yang panjang, itu yang umumnya ya. Tapi kalau kami adalah suara buruk ya. Wasyahiq itu hampir sama. Kalau umumnya itu diartikan cerita, lantingan. Kalau kami menerjemahkan adalah sesuatu yang menakutkan, karena memang dalam nar itu adalah api ya. Tentunya orang sudah masuk neraka itu kan banyak sekali sisaan yang sangat menakutkan, dan itu adalah tentunya kita jangan sampai masuk di dalamnya. Allah sudah menerangkan, makanya kami menerangkan bahwa Al-Quran adalah segala sesuatu yang menerangkan terjadinya, yang akan terjadi, yang akan datang, dan sudah terjadi, dan yang sekarang terjadi. Allah sudah memberikan bocoran demikian. Nah, kemudian dari surat 11 ayat 108
surat 11, 106 maaf ya, itu kita coba ayat selanjutnya. Kalau kami sering menerangkan itu dari ayat ke ayat dan juga ayat atau sebelumnya atau sesudahnya. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alan lima yurid. Jadi yang masuk neraka itu apa? Sudah jelas bahwa di sana manusia yang masuk neraka khalid, ya, kekal. Ma damatis samawat, selama masih ada samawat. Ingat bahwa kami sudah pernah menerangkan tentang samawat ya, wal ard. Selama ada samawat dan ard. Nah ini kita analisa lagi. Neraka padahal belum terjadi, padahal bumi dan samawat kan sekarang. Nah ini kita analisa lagi. Ini kita harus jeli gitu. Dari beberapa ayat kan harus jeli. Ya. Kemudian illa masya rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki Tuhan. Ini juga harus analisa lagi. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Nah, dari analisa kami sebutkan demikian bahwa kita ingat tidak mungkin akan berbenturan dengan ayat yang lain seperti halnya surat 2, 28, 40 dan 11 bahwa di dalam kehidupan dunia ya itu hidup 2 kali, mati 2 kali. Tentunya kita harus ingat, ini Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya neraka itu selama masih ada planet, selama masih ada samawat, dan tidak akan mungkin suatu api yang besar itu bukan seperti halnya tungku kompor seperti itu. Tentunya yang dikitari oleh samawat dan ard, yang mana samawat itu sama wal ard, sama dengan ard. Ya. Jadi ini harus ingat. Tentunya kami menunjukkan bahwa dari ayat ini sudah jelas bahwa neraka yang sesungguhnya adalah di surya itu nanti. Nanti akan kita jelaskan dari beberapa ayat ya. Dan juga surya seperti halnya yang kita lihat sekarang kita, surya atau matahari atau bintang ya. Jadi satu solar system itu adalah satu surya Pak ya. Ya, seperti halnya kita jelaskan yang dahulu bahwa sini matahari, ya, matahari yang sangat besar. Jadi di atasnya adalah samawat, ya, planet-planet seperti Merkurius, ya, Venus, Bumi, Mars, dan ya Jupiter, sampai yang paling di atas yaitu Muntaha. Jadi kita jelaskan bahwa sesungguhnya surya nanti di akhirat itu selama masih ada samawat. Dan ini khalid, disempurnakan oleh Allah. Kemudian di ayat ini juga ada illa masya'arab, bukannya Allah nanti ada yang menyatakan bahwa di surga neraka itu tidak selamanya. Nanti kalau misalkan di neraka sudah masuk bisa mendapatkan syafaatnya terus dipindahkan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah Allah
Itu hak prerogatif Allah menentukan siapa dari diri kalian yang akan masuk surga atau neraka. Demikian pengertiannya, penafsirannya. Kalau sudah masuk di neraka, ya khalid. Sudah masuk neraka atau surga, ya khalid. Bukannya illa masya'arabuka. Itu diartikan kemudian, oh nanti sudah masuk neraka, kecuali Allah nanti akan diberikan ampunan bagi barang siapa yang sudah masuk neraka. Nah, memangnya kehidupan dunia ini sama. Misalkan masuk penjara sekian tahun dan keluar karena sudah menebus dosa-dosa ya dalam penjara. Itu tidak sama. Kalau misalkan demikian, berarti Allah sudah mengingkari ayat dalam ayat ini khalid. Kemudian di ayat selanjutnya di 11:108-nya ya. Sebentar. Itu kan ayatnya hampir sama ya Pak ya. Cuma di wa amal ladina su'idu fa fil jannah kan sama khalidina fiha ma damat samawat wal ard illa ma syarabat adu'an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang bahagia su'idu fa fil jannah maka masuk di jannah. Khalid juga bakal di dalamnya. Mada mati samawat. Jadi selama masih ada samawat, artinya di mana samawat dan ard ini adalah dijadikan Allah menjadi surga. Dan surga ini tidak akan bersinar selama masih ada surga planet-planet atau samawat, ada ard itu di situ. Kalau tidak berputar, karena memang ini surya ini adalah api listrik yang sangat panas, jutaan miliaran Celcius panasnya. Tidak akan mungkin bersinar, tidak akan mungkin mengeluarkan apinya itu kalau tidak ada putaran daripada beberapa planet atau samawat tersebut. Secara teori demikian, karena itu dinamo listrik yang sangat luar biasa panasnya. Dinamo api listrik raksasa ciptaan Allah. Ini jelas bahwa Al-Quran itu menjelaskan demikian. Kalau kita betul-betul teliti dan dengan ilmu pasti, ilmu yang hak, yang logis, ilmu pasti, ilmu yakin, ilmu pasti. Mana kita butuh juga penelitian yang sangat mendalam. Nah, ini dari beberapa ayat yang berhubungan dengan Maryam. Kemudian setelah 11, kemudian kami ajak Bapak Ibu ke ayat 19 surat Maryam. Ayatnya 68 Pak. 68 dulu. Ini kami ingin mencoba menganalisa dari beberapa ayat yang mungkin belum kita pernah analisa nih Pak. Kan dari ayat ini kan belum kita jarang lah membuka ayat-ayat ini. Surat Maryam, sambut A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiyya. 19 kurang lebihnya demikian. Fawa rabbika, demi Tuhanmu Maha Pembimbing
yang maha membina kita, yaitu Tuhan Ar-Rabb. Lanah syurannahu, akan pasti kami kumpulkan. Kalau di terjemahan yang lain umumnya yaitu bangkitkan ya. Kalau kami kumpulkan. Nah syurannahu wasyayatin, dan setan-setan, itu kan jamak dari syaitan menjadi syayatin. Lanah burannahu, kemudian kami hadirkan. Karena hadir itu bahasa Arab ya, hadir roh. Lanah lanuh dirannahu ya. Kalau di terjemahan umumnya datangkan ya. Kalau kami lebih jelas itu lanuh dirannahu, itu adalah menghadirkan. Haula jahannam, haula itu sekeliling, sekeliling jahannam. Jitiyah, dalam keadaan berlutut. Nah ini untuk agak jelasnya, kalau setan-setan, jenengan ingat ya, setan itu kan dari golongan bangsa jin dan manusia. Ayatnya 612 ya. Ini setan itu bukan kayak, maaf, cerita-cerita horor gitu gitu. Setan itu adalah dari golongan kita sendiri, dengan jin dan tiwanas. 112 ya, 114 di ayat terakhir ya. Nah, Anas. Kemudian ayat selanjutnya 1969, kita sampai 70 atau 72. Pelan-pelan kita ya, ini ayatnya pendek-pendek, tapi perlu penganalisan yang luar biasa. Kita fokus untuk ayat-ayat ini ya. Kemudian nya 19, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahman 'itiyya. Kemudian pasti akan kami cabut ya, kami tarik min kulli syi'ah. Syiah itu golongan ya, Syiah ada golongan. Golongan ayyuhum, dari siapa saja dari mereka, asyaddu, yang lebih sangat dalam kepada atas Ar-Rahman, yaitu Allah. Itiyah, itiyah itu adalah pelanggar hukum atau di luar hukum ya, di luar hukum-hukum yang sudah pasti, hukum yang logis. Seperti halnya gini di surat ini di luar ini ya, kalimat itiyah ya, itiyah ini satu persatu Pak ya. Itu di surat, saya ingat di surat sama di ayat yang ini, di surat yang ini, surat Maryam, tapi ayatnya 8 Pak. Coba kita buka. Artinya itiyah, kalau diartikan terjemahan yang lainnya apa Pak? Durhaka ya. Kalau kami mengatakan bahwa itiyah itu adalah di luar hukum, aturan Allah yang logis, yang hak, absolut, mutlak, benar. Jadi seperti halnya di surat 19 surat Maryam 8 itu, bahwa istri Nabi Zakaria itu
di luar hukumnya apa? Maksudnya mandul. Apakah bisa? Melahirkan ternyata bisa. Nah, seperti halnya Maryam di luar ilmu pasti karena masih perawat dan tidak menikah ternyata bisa melahirkan, mengandung Nabi Isa. Nah, itu adalah ya. Nah, seperti ini di surat 1969 kita jelas bahwa mereka-mereka yang masuk di Jahannam, nah, dicabut oleh Allah adalah orang-orang yang durhaka atau pelanggar garis hukum Allah. Kemudian ayat 1970. Summa lanahnu a'lamu billadina hum awla biha suliyah. Kemudianlah kami ya Allah, dobernya, yang lebih mengetahui a'lamu billadina, orang-orang yang mereka aula, yang menjurus yang pertama kali, yang silia, yang menjurus kepada atau menuju kepada neraka. Kemudian ayat selanjutnya 1671 ini ya, 71. Wa inna minkum, ayat yang 71 lihat ya. Wa inna minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Kemudian sungguh dari kamu ya, dan sungguh dari kamu illa waridua, kecuali menjurus atau mendatangi padanya, yaitu pada neraka tersebut. Dobernya wariduha. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Yang atas Tuhanmu adalah suatu pastian yang sudah ditetapkan, terlaksana. Qadha itu sudah terlaksana ya. Maqdiyah yang sudah terlaksana. Kemudian ayat 72, 1972. Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nadharul dhalimina fiha jithiyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang insaf, yang punya kesadaran tinggi. Wa nadharul dhalimina fiha jithiyah, dan kami biarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut. Nah, ini ada istilah berlutut ya tadi ya. Isi-ya di surat 1968, kemudian di surat 1972. Itu ada istilah isi-ya berlutut. Ya, dari artian kami analisa demikian. Jadi di akhirat nanti kelak, dari ayat ini ya, itu manusia akan dibangkitkan dari beberapa sahabat, dari makdarot dan mereka, dari beberapa kemudian di bumi atau di samawat masing-masing, atau kebetulan di planet yang lain ya. Jadi kebangkitan dari manusia itu di ayat ini itu dalam keadaan berlutut, itu adalah menunggu balasan seperti risiko yang telah mereka laksanakan di dunia kita ini. Jadi kita nanti Allah bocorkan
Di dalam ayat-ayat ini dalam keadaan kita nanti berlutut dulu Pak. Dibangkitkan dalam keadaan berlutut menunggu keputusan Allah. Dan ini kan luar biasa, kita belum menganalisa ayat ini, tapi Allah sudah menjelaskan. Jadi kemudian dalam keadaan berkeliling, berarti Allah jelaskan bahwa memang di planet-planet ini nanti yang nanti kita dibangkitkan dari beberapa planet masing-masing. Kalau kita makbarohnya kita di kuburannya dikubur di bumi ya di bumi. Itu dalam keadaan berkeliling apa? Masuk tak Pak? Mengelilingi jahanam kan Pak? Mengelilingi surya ini. Yang nanti surya ini akan menjadikan nar. Jadi jelas bahwa neraka itu adalah surya ini sendiri. Karena memang samawat itu nanti dijadikan sebagai surga, tetapi orang-orang kafir, dolim, musyrik, mujrim dan lain sebagainya nanti akan ditarik masuk neraka di asfala safilin. Jadi kita kalau bicara tentang atas bawah tata surya itu seperti ini Pak. Bahwa yang paling jatuh di pusat jatuhnya yang asfala safilin yaitu paling rendah yaitu adalah di surya. Sebagai analisa dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa memang manusia nanti menunggu dan dibangkitkan dari alam kuburnya dan keadaan berlutut berkeliling aja jadi berkeliling jahanam. Dan ya karena semua planet itu mengelilingi jahanam. Dan orang yang paling dahulu Allah kafir, orang-orang yang tadi kan menantang dari garis hukum Allah yang pertama kali dimasukkan adalah orang-orang kafir, musyrik, mujrim. Ya. Nah, ayat ini kan jelas bahwa Allah mengetahui ya 1970 Allah yang mengetahui, kita nggak tahu Pak. Tapi Allah sudah memberikan bocoran, makanya kita persiapan dari sejak sekarang ini wasari'u itu 333 57 21 ya wasari'u ila maghfiratin min rabbik. Ini kan ayat ini sering saya sampaikan 5721 wasabiqu 21 wasabiqu. Nah, dari ayat-ayat ini jelas bahwa memang neraka itu adalah surya itu nanti. Tidak akan mungkin seperti Allah nanti akan mengumpulkan manusia di kayu bakarnya. Nah, kayu bakarnya itu manusia sendiri nanti di ayat yang lain. Bahan bakarnya itu loh. Dengan bentuk batu dan besi. Ini satu persatu ya. Satu persatu. Ya. Dari ayat-ayat ini jelas nanti di sesi pertanyaan ya. Kemudian dari surat 19 ke ayat 40 Pak. Bertahap ya dari 11, 19 terus 40. Surat 40 kita buka 40 45. Ini ya Pak, ya. Saya coret-coret aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawaqahu wa sayyi'at ma makaru. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab. Kita baca sampai ayat 46 ya. An-naru ya. An-naru yu'raduna 'alaiha 'udwa wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adab.
di surat Al-Mu'min surat 40 45 fawaqahu wa, lalu Allah memelihara atau menyelamatkan dalam kurungnya itu, burungnya itu domirnya kepada Nabi Musa. Ini kan bicara waktu kejadian Fir'aun dan Nabi Musa. Ma'akaru, dari apa yang makar, yang dimakarkan, ditipu dayakan oleh Fir'aun dan pengikutnya, ahli Fir'aun. Wahaqa, logis, benar, ya, bahwa haknya benar. Wahaqa bi ahli Fir'aun, bahwa kembalikan bahwa Fir'aun itu malah itu mendapatkan su'ul adab, diberikan adab yang amat yang amat sangat, yang sangat besar kejahatan, siksaannya, asyadul adab ini. Yaitu apa? Di ayat berikutnya surat 40-46, yaitu nar. Yuradunu alaihi adwasiyana, bahwa nar di hadapan atasnya setiap pagi dan sore petang. Wa yauman yaqumus sa'ah, dan pada hari berdirinya as-sa'ah. Sa'ah itu hancuran total alam semesta raya. Kalau sa'ah dan kita umumnya memang benar, sa'ah itu jam, sa'ah. Tetapi kalau di Al-Quran itu sa'ah itu artinya kehancuran total. Jadi berdirinya sa'ah, atakhilu ala Fir'aun asyadul adab, masukkanlah warga Fir'aun dan pengikutnya, ya, pengikut Fir'aun ala Fir'aun, ya, dalam siksaan yang sangat luar biasa, sangat buruk, sangat menyedihkan, sangat keras. Dari ayat ini, Pak, jadi jelas bahwa 40-45 itu Nabi Musa diselamatkan dari makarnya Fir'aun dan pengikutnya. Makanya Allah terus menjelaskan di ayat ini bahwa surya itu dihadapkan pada waktu pagi dan sore hari. Kan jelas, waktu kita berhadapan dalam posisi melihat di syuruk atau huruf syamsi, yaitu timur atau di barat, itu kan posisi waktu matahari terbit dan terbenam. Jadi Allah menunjukkan bahwa neraka yang jadikan adab bagi ahli Fir'aun, pengikut Fir'aun dan warganya, itu adalah kembali pada surya. Tanpa kita sadari bahwa surya itu jadi hadapkan Fir'aun. Fir'aun itu dijelaskan, diabadikan itu sebagai sosok orang-orang yang menentang dari hukum Allah, menuhankan selain Allah, yaitu menuhankan dirinya sendiri, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang yang sombong itu dihadapkan oleh Allah pada waktu siang dan sore hari. Kita jelas bahwa di sini kita tanpa kita sadari bahwa nar itu sudah di hadapan kita, gitu loh, Pak, diperlihatkan oleh kita, dan ini diabadikan dalam ayat ini agar kita itu sadar bahwa sebetulnya neraka itu jadi di hadapan kita. Nah, ini makanya perlu kesadaran yang sangat tinggi untuk menganalisa ini, dan kita harus waspada bahwa kita itu sebetulnya harus mengintrospeksi diri kita, menghisab diri kita, apakah kita sudah layak betul-betul mewarisi bumi ini yang jadikan nanti jannah. Bukanlah malah kita nanti ditarik oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah asfala safilin, yaitu di surya. Sebagaimana berikut
Fir'aun. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau waktu pakarnya itu kan kejadian waktu dikejar-kejar ya. Menurut cerita konon itu bukannya Nabi Musa itu bisa membelah ya. Jadi kan kejadiannya seperti ini ya. Kalau kita melihat keadaan Mesir, kemudian semenanjung Sinai, atau sekarang itu ya dekat dengan terusan Suez ya. Kemudian itu memang besar di benua Afrika Pak. Jadi keadaannya seperti ini ya. Jadi kita flashback sejarah ya Pak ya. Jadi keadaannya itu seperti gini. Ini maaf gambaran saya ya. Ini kan, nah, ini Mesir Pak, Mesir atau Misro. Nah, sini Saudi Arabia lah, Arab. Jadi waktu di sini kan sekarang di sini atau sekarang terusan Suez ya. Nabi Musa itu kan terjadi radiasi surya ini menyeberang ke Jazirah Arab. Itu tertarik oleh radiasi surya hingga terjadinya pasang laut di sebelah selatan lautan India, Samudra India. Sini kan Samudra India Pak. Oh, sini lautan Samudra India, sini lautan Mediterania. Sini ada Laut Merah Pak. Tentunya kalau sini terjadi pasang karena radiasi surya, sini kan jadi kosong, tidak ada airnya. Paham ya Pak ya? Jadi bukan betul dengan tongkat Nabi Musa pukul gitu terjadi pembelahan laut yang secara logika tidak mungkin gitu. Tentunya dengan adanya seperti ini ya monggo. Jadi waktu dikarangkannya Fir'aun karena mengejar pengikutnya Nabi Musa yang menurut cerita dongeng itu ratusan orang, ada yang menyebut 600.000 orang. Dan kalau misalkan 600.000 orang itu luar biasa sekarang ya, mengumpulkan ratusan ribu pengikut Nabi Musa itu ya. Jalan dari Mesir yang dimana sini ini kan gunung ini gunung, jadi sini ada gunung Penganjung Sinai, Gunung Sinai. Nah ini akan larikan ke Jazirah Arab. Nah tentunya membutuhkan waktu yang sangat banyak. Karena menurut data itu sampai lebarnya itu ratusan kilometer Pak. Itu kedalaman lautnya sudah ribuan meter. Ya, kedalamannya. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi segala sesuatu ini pakai dengan logika ya, dan Allah lah menurut yang akan logiskan ya dengan kejadian seperti ini. Setelah ayat 11 surat 11, 19 beberapa buku saya berurutan ya. Surat 67 Pak, coba kita buka surat Al-Mulk ya, yang agak lebih jelas. 67 garis miring 5. Ini aja, ini paling atas. Al-Mulk ini yang lebih jelas lagi. Nanti juga ada ayat yang lain.
Sabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa 'adadna lahum 'adab as-sa'ir. Dan sungguh kami zayyana yuzayyinu itu kami telah menghiasi zina. Zina kan dari apa? As-sama. Kalau diartikan umumnya masih langit ya, mohon maaf ya, tidak apa-apa. Kalau saya mengartikan sama itu adalah bisa atmosfer atau segala sesuatu yang ada di angkasa, bisa segala sesuatu yang punya atmosfer ya. Tapi mengartikan angkasa, ad-dunya itu adalah segala sesuatu. Kita kalau bicara dunia, segala sesuatu yang sekarang kita hidupi. Jadi kehidupan itu dua kali, di dunia dan di akhirat. Kematian juga ada di dunia. Ya, saya mengartikan mati itu dulunya abadi, Pak. Kita tahu sama ujung pangkalnya kematian kita kapan? Contoh kita lahir, ceprot juga nangis, 1678, tidak tahu apa-apa, belum kasih sama, absorona apidah. Dan nanti dimasukkan dalam akhirat yang hidup, yang konkret, juga abadi, yang tidak ada ujung pangkalnya. Paham ya Pak? Jadi kebalikannya. Nah, sebenarnya di surat 67 garis miring 5, kami hiasi angkasa dunia dengan masobih. Diartikan umumnya apa? Bintang-bintang. Masobih. Kalau diartikan misbah umumnya itu artinya lampu, Pak, pelita. Misbah itu pelita. Kemudian jamaknya masobih. Ya. Surat Al-24 kan atur ya. Nah, masobih itu pelita, berarti itu jamak. Yang mana bintang-bintang itu, satu bintang, satu surya Pak, satu solar system. Jadi satu surya ini satu bintang. Kalau kita melihat di angkasa raya waktu malam hari banyak bintang-bintang. Itu satu bintang itu satu surya, satu solar system, di mana surya tersebut pasti ada planet-planet yang mengitarinya. Paham ya Pak Ibu? Padahal terjadi, kita belum bisa menghitung tak miliaran, tidak bisa dihitung. Dia hanya membuat najmu wasyajaru yasjudan, demi bintang dan pohon atau yang tumbuh di muka bumi ini yasjudan, keduanya tunduk patuh aturan Allah. Berarti kita tidak bisa menghitung apa yang tumbuh. Syajaru itu kan yang tumbuh. Dan kita nggak, sampai sekarang belum ada yang bisa menghitung. Para ahli belum bisa ada yang menghitung jumlah bintang. Yang mana di ayat ini menjadikan bahwa bintang-bintang itu rujuman. Nah, diartikan kalau di terjemahan depan, mohon maaf itu pelempar ya. Kalau saya mengartikannya ancaman. Karena memang bintang ini nanti menjadi tempatnya syayatin. Lihat di ayat 6 surat 11 pasal 46 bahwa setan itu dari golongan jin dan manusia, ya, yang akan menempati surya ini. Jadi bintang-bintang yang kita lihat di waktu malam hari itu nanti akan menjadi neraka, Pak. Nerakanya, tempatnya rujuman ini kan rojama, bukan melempar. Memang diartikan umumnya itu melempar. Saya rajam kamu, saya lempar sampai kamu mati. Di ayat Al-Quran tidak ada. Kalau dirajam gini, maksudnya gimana? Ya, kalau dirajam misalkan dari beberapa planet, ada
golongan jin dan manusia dilemparkan ke surya, boleh, biarkan demikian. Ditarik, dilemparkan. Jadi jelas di ayat ini 67 Al-Mulk Al-Juz 5 bahwa bintang-bintang tersebut atau satu surya tersebut menjadi tempatnya golongan jin dan manusia yang kafir, yang melanggar hukum, yang musyrik kepada Allah SWT. Ya. Ini sudah 67 gitu. Mari kita naik lagi ke ayat 71 Nuh. Surat 71 ayat 25 Pak. Ini bercerita tentang kaum Nabi Nuh. Alhamdulillah syaitan rajim mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansar. Dari disebabkan apa-apa dari khati'at, jadi khotok ya jamaknya. Khotok bisa khotoyaya atau khotiat ya, itu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita selalu berdoa dari beberapa kesalahan-kesalahan yang memang harus kita evaluasi setiap hari. Ini tersebut dari kesalahan-kesalahan kita menyalahi dari hukum Allah, itu kan kita bisa masuk neraka. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu. Mereka dimasukkan dalam nar. Falam yajidu lahum min dunillah, maka fa udkhilu nar, falam yajidu lahum min dunillah, maka tidak mendapatkan bagi mereka selain daripada Allah adalah ansor. Jadi siapa yang menolong diri kita adalah Allah sendiri. Yang memberi syafaat siapa? Ini kan ansor itu kan bukan maaf dancer gitu ya. Ansor. Ansor itu di sini adalah memberi penolong. Oh sampai mana Tuhan-Tuhan kamu sembah dulu, yang kamu minta syafaat dari Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah di dunia ini. Kamu sampai begitu, itu adalah kemarahan Allah. Saking marahnya Allah kepada manusia yang tidak mau menyembah pada Allah dan tidak akhlak hukum Allah. Nah ini terjadi pada kaum Nabi Nuh ini. Maka dari sebab kesalahan mereka, ini analisa ya, analisa. Kaum Nabi Nuh itu diberi peradaban yang sangat tinggi, Pak. Sehingga mereka itu bisa mencapai teknologi yang sangat tinggi. Kalau saya sebut ini penerbangan antar planeta. Tapi mereka itu mengikuti kesalahan mereka, mendekati matahari, ya tertarik dengan gravitasi matahari tersebut. Sebab kesalahan khotoknya itu, kesalahan-kesalahan dari mereka, saking sombongnya, ingin menantang Allah dengan memasuki matahari. Ya akan tertarik Pak, mendekati matahari sangat luar biasa, gravitasinya sangat luar biasa.
ini menjelaskan tentang kehidupan kaum Nabi Nuh yang mencapai peradaban yang sangat tinggi, dan itu akan terjadi juga pada waktu nanti di akhirat kelak. Karena surya itu mempunyai gravitasi, tarikan gravitasinya sangat luar biasa, dimana adalah benda ciptaan Allah di satu solar system itu yang paling besar itu adalah matahari. Paling besar. Kalau bumi ini mungkin segini, matahari ini mungkin sebesar gedung ini, Pak. Bangunan ini. Nah, kita ini di mana? Bagian debu. Nah, kita itu belum kalau dibandingkan dengan alam semesta raya. Kita bagikan bumi itu bagikan debu. Kita diri kita di mana? Kalau membayangkan keinsafan kita ya, hati kita itu akan jadi insaf itu kalau kita melihat alam semesta raya ini. Belum ada apa-apa di hadapan Allah. Itulah kita, makanya kita sangat takut kepada Allah itu kalau kita melihat diri kita dibuka secara kesadaran makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, kemudian setelah 71 kita beranjak ke 174, Pak. Kita buka 174, Al-Mudaththir. Yang tadi 11, 19, 40, 1, 67, kemudian 74. Ayatnya mulai 35. Empat, 35 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaha la'ihdal qubar nadirul lil basyar. Ayatnya beda, Pak. Sesungguhnya dia nomornya kepada surya itu ya, ke matahari. La'ihdal qubar, yang satu-satunya yang sangat besar apa di tata surya ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa surya itu paling besar. Api listrik, api yang sangat panas, ya tentunya matahari disebutkan. Dipertegas di ayat selanjutnya yaitu 7436, nadirul lil basyar, sebagai peringatan, sebagai rujuman tadi, ancaman bagi syayatin. Nah, ini nadir peringatan. Jadi bahasa untuk manusia. Jadi kita kalau melihat matahari itu peringatan, Pak. Setiap hari kita diperingatkan. Sebagaimana kaum Nabi Nuh di surat tadi 40, 45, ya. Dan 46 diperlihatkan an-naru yu'aruduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Kita melihat waktu terbenam dan terbitnya itu kan betul-betul menjadi peringatan untuk seluruh manusia, nadirul lil basyar. Nah, kita makanya untuk mawas diri kita itu bahwa surya itu adalah menjadi peringatan bagi manusia. Kemudian beranjak setelah 74, pelan-pelan ya, 77, Pak. 77 ayatnya 32.
sama tiga coba. Tiga. Bila syaitan rajim ka'annahu, maaf ini mulai dari 32 dulu Pak ya lebih jelasnya. 32 betul ya. Nah, innaha tarmi bisyarrin kal qasam, sesungguhnya dalam kurung neraka atau matahari, tarmi melontarkan atau melempar ya. Roma yarmi, ini tarmi berarti karena dobernya itu kan panas. Bisyarorik kal qasam, melemparkan percikan api, bunga api. Bisyarorik kal qasr, qasr itu istana atau gedung yang sangat tinggi. Ini jelas bahwa neraka itu karena api listrik yang sangat luar biasa besarnya ya, melemparkan ketupan ya. Kalau bisa kan dilihat di kamera sekarang yang lebih canggih-canggih itu, kalau melihat matahari itu kan terjadi radiasi atau letupan-letupan yang kalau diukur itu sampai tingginya ya luar biasa, melemparkan letupan-letupan seperti magma lava, gunung berapi itu kan juga meletus gitu. Nah itu juga melemparkan syarrul kal-qasam, berarti menunjukkan bahwa neraka itu atau nar atau matahari yang kita sampaikan ini adalah seperti percikan apinya itu, letupannya itu seperti gedung yang sangat besar setinggi istana. Ini tidak mungkin itu neraka itu seperti halnya tungku api, pawon, dapur, itu tidak bisa. Kemudian manusia itu satu persatu menuju pada siratal mustaqim seperti jembatan atau gantungan yang tipisnya seperti sehelai rambut bila tujuh. Nah itu tuh cerita ya. Jadi kalau kita sudah menganalisa ini dengan Al-Quran, berarti kita jangan sampai ikut-ikutan yang seperti itu. Dan ini memang kemudian tiga-tiganya ka'annahu jimalan sufrun, seolah-olah dia ya jimal itu unta, bahasa Inggrisnya camel ya. Jimal itu dari bahasa camel, itu dari bahasa Arab ya. Jimalan itu kan unta-unta, jadi kan plural jamak dari jimalan itu sufrun yang berwarna kuning. Memang letupan-letupan itu seperti kalau orang dahulu di Al-Quran turun di negeri Arab, ya tentunya menganalisakan neraka ya dan unta-unta seperti itu. Jadi seperti iringan unta-unta, jadi letupan-letupan dari nar api itu seperti itu, untuk memahamkan orang-orang Arab waktu itu. Dan memang benar bahwa kalau kita lihat matahari itu kan unik ya.
kuning, apinya kan kuning. Tentunya ini kembali pada surya. Jadi neraka itu adalah surya itu sendiri. Betul. Saya teruskan ya Pak ya. Ini kan belum selesai, baru 77. Kemudian surat 177, 87 Pak. (87) garis miring 12. Sampai 12 sampai 13. 87 12 sampai 13. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ayatnya pendek-pendek. Alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Yaitu orang-orang, tentunya orang-orang kafir ya. Yasla itu sampai, shola yasla, masuki, yaitu nar, api yang sangat besar. Itulah orang-orang mereka yang mana ayat selanjutnya yang 13-nya summa la yamutu fiha walaya, tidak mati dan tidak hidup. Kenapa? Tentunya kita dianalisakan dengan ayat yang lain. Kita buka surat, mulai surat ini ya, 18-29. Ayatnya ini panjang nih. Orang-orang yang masuk neraka itu tidak mati, tidak hidup. Ya, 18-29 dulu. Ayat ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim, surat 18 Al-Kahfi 29. Ya, benar ya? Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa bil haqqi rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, kita di ayat ini itu diperintahkan untuk menyampaikan yang hak. Kalau waktu zaman Nabi Muhammad, ya tentunya Nabi Muhammad. Katakanlah yang hak dari Rabbmu, dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min. Maka yang mau iman ya imano, kafir ya kafiro. Paham ya Pak? Silahkan pilih sendiri. Orang ngaji rapopo, ngaji rapopo, silahkan. Inna atatna, tapi Allah menjelaskan sesungguhnya kami telah siapkan, sediakan. Jadi sediakan Pak. Jannah sudah sedia. Sekarang ini sudah disediakan. Nah jelas ya ini. Kami sudah menyediakan. Kami sudah menyediakan. Atatna. Itu kan jelas. Sekarang ini sudah disediakan. Untuk orang yang dolim, yaitu nar, api yang sangat besar. Wahalto ahalto bihim suradiquha, yang menguasai ahalto yuhitu ya, untuk menguasai suradiquha. Nah, kalau diartikan umumnya, maaf apa? Ahalto surat gejolak ya. Berarti gejolak dari api tadi yang kami seperti
apa namanya, percikan letupannya kal koser tadi ya, surah dibuat letupan lidah gejolaknya dari apinya itu telah menguasai mereka-mereka yang masuk neraka itu. Wa itu, dan jika mereka istaghosa ya istighosa, tahu ya apa itu artinya istighosa? Minta tolong. Jika mereka minta tolong yang sudah masuk neraka itu, ya ditolong, ya ghasu. Tapi dengan apa? Ma'in kal muhli, dari air, tentunya bukan air sewu kayak ini ya. Tentunya letupan-letupan api itu tadi kan airnya yang dari cairan-cairan yang panas. Itu seperti cairan besi. Kal muhli yashwil wujuh, yang melebur wajah. Bisa syarab, itulah sejahat-jahatnya, separah-parahnya, ya, seburuk-buruknya asyarab, minuman, wasaat murtafakoh, dan sangat jelek murtafakoh, ya mereka itu dikelompokkan, kumpulkan ya. Jadi keadaan orang-orang yang masuk neraka itu tentunya dikasih minuman, tapi nanti juga akan dihidupkan lagi, tidak mati dan ya itu sama juga surat kami temukan di surat 2074 itu. Nah, ini 18 terus 20 74 ya. Itu kan nah, 2074 terus gitu. Ini 8713 itu sama juga 2074. itu sama dengan 2074. Innahu 2074 ya. Innahu mayati robbahu mujrimah fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Jadi sudah kasih minuman dari yang sangat panas. Tentunya kalau di neraka, maaf, di surga itu bukan air ini. Tentunya ya cairan yang sangat panas. Yang tentunya inti atomnya ya hidrogen tadi. Ya yang paling panas itu kan dari batu yang sangat panas atau dari besi, inti besi yang sangat panas, baja yang sangat panas, lebur jadi cairan yang dimakan atau diminumkan oleh penghuni neraka tersebut. Sekali minum itu meleburkan wajah mereka. Tentunya ini adalah di surga, tidak akan mungkin di neraka seperti hanya kompor atau tungku api unggun, itu tidak mungkin. Hanya tentunya keadaan kayu dan besi itu kan kita ingat surat 17 ya, 17 49 dan 50 ya. Ya, 17 49 50 kalau manusia itu dijadikan batu atau besi yang masuk neraka itu di 17, ingat 17 49 50 Pak. Ya, ayat ini kan sering disampaikan ya. Kuno jalan awal hadidah ya. Kemudian kalau perlu dibuka aja surat 17
9. Oh. Wa qalu aidatunna aidaman wa rufata. Nah, inna lama ba'utsuna khalqan jadidan. Mereka berkata, mereka bertanya, ketika kami telah menjadi idol, telah berulang nanti, seperti halnya kan sekarang kan orang yang sudah meninggal dibongkar, itu kan tentunya kan banyak kita lihat itu telah berulang, mosok di depan kembali, mosok jadi telah berulang. Kemudian jadi rufata, jadi bertanah. Mosok kembalikan lagi. Ini kan perkiraan kira-kira don. Nambah doni itu pun. Padahal Allah sudah menjelaskan yang benar. Ini manusia setelah diuji di dunia ini, di depan ini bukan kehidupan yang bahagia. Di depan ini adalah kehidupan ujian. Nanti manusia akan dibangkitkan pada alam yang konkret, yang lebih sempurna dan tentunya lebih abadi. Lalu apa maksudnya kalau terjadi apa di kebenaran? Karena saking agnostik ya, agnostik tahu ya, itu tidak percaya Tuhan, ateis, yang bersama Allah sangat marah. Hanya mereka yang agnostik, ateis, tidak percaya, kafir, dan konco-konconya mujrim yang berdosa. Kul hijaran aw hadidan. 17:50-nya. Jadi kayu atau besi, maaf. Kayu bakarnya adalah di surat ini yang masuk neraka menjadi hijarah, batu atau hadid. Karena di surat Al-Hadid ya. Hijarah, hajar aswad, batu hijarah. Keadaan mereka yang masuk neraka itu dalam keadaan batu dan besi. Batu jadi batu atau besi. Karena di surat 29 ini kan dikasih cairan minuman yang melebur wajah, tentunya kan dari cairan besi yang melebur wajah mereka. Ini bisa dilihat di surat Al-Baqarah sebelah kiri. Al-Baqarah 24. Coba sebelah bawah kiri. Kan dimulai dari surat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala 'ala bina fa'tu bi suratin mithli. Wa du'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Surat ayat selanjutnya surat 224. Wa in kuntum ya. Waqatnya wa qubuhan nas wal hijarah. Kailam tafal wala tafal fatakun nar lagi wa quduhan nas wal hijarah. Ayat ini kan sering saya sampaikan. Ya, coba 24-nya. Benar ya? Fa'illam taf'alu, dan jikalau kamu tidak bisa melakukan membuat satu surah. Jadi kan orang-orang menantang orang-orang yang masih ragu-ragu. Jadi dengan masih ragu dengan Al-Quran, masih pegang teguh dengan selain Al-Quran, monggo silakan. Ya wis buatlah yang satu banding lah. Ada yang menandingi dengan hadis qudsi. Ada menandingi dengan apa? Hadis qudsi. Ini contoh lah Pak ya, maaf ya. Saya berikan contoh. Masih bisa menandingi ini dari Al-Quran. Fa'ilan taf'alu fatakun walan taf'alu fatakun naral lati waquduhan. Saya bahwa nar itu bahan bakarnya dari manusia yang berbentuk batu dan besi. Itu korelasinya seperti itu. Kita bicara tentang nar ya. Jadi ayatnya ini jelas semuanya. Tentunya kita
lebih sangat untuk yakini gitu Pak. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktu, nanti ada sesi tanya jawab ya. Aku lu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.